Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya di Firmansyah di channel ESG. Oke, di video terakhir saya udah bilang ya bahwasanya saya akan ambil open posisi short di area 104 dan 105 dan take profit sewajarnya alias 1% dari harga open posisi. Lebih tepatnya di video ini sampai ke 94.000. Udah fix, nggak usah kebanyakan bacot ya, nggak usah kebanyakan AIUEO gitu. Saya akan ambil open posisi short di area 104 dan 105 dan take profit sewajarnya atau 1% dari open posisi kalian ya, karena 1% turun harga kalau kalian memakai leverage 10 itu udah 10%. Dan seperti yang kalian tahu ya bahwasanya harga sempat menyentuh ke area 107.000 dan langsung sekarang ke area 102.896. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Untuk Cerberus sendiri ya jelas aman ya guys ya, jelas aman. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini adalah transaksi Cerberus. Saya open posisi di tanggal 18 ya. Untuk tanggal 17 ini saya libur karena pada saat itu sideways banget ya. Di 104 742 dan saya close posisi di area 103 sesuai dengan signal ya, area 104 dan 105. Dan pagi ini saya juga udah profit. Saya open posisi di 106.957 dan harga penutupan di 106.450, oke. Dan beberapa transaksi ini silahkan kalian lihat ya. Kalau misalkan kalian bang, gimana sih lu kata lu short apa gimana kok harga naik? Bos. Kayaknya memang perbedaan level kita terlalu banyak deh. Ini kalian perhatikan Cerberus ya. Cerberus ini rata-rata hampir semuanya short ya. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali open posisi terakhir itu short. Dan lu bilang bahwasanya short itu salah, itu aneh ya benar-benar ya. Dan sekarang harga ke area 103.500-an. Tadi sempat menyentuh area low-nya 102.896. Nah, ini juga saya mempertanyakan ya. Pada saat seolah-olah libur, saya ditanya kapan open posisi. Pada saat saya open posisi, dibilang gimana sih profitnya dikit dan lain sebagainya gitu kan. Terus tadi ada gitu kan. Ada aja yang bilang bahwasanya, "Bang, lu kok shortnya sebentar sih ya? Lu kok shortnya sebentar, bukannya kalau lu tahan ini udah dapet jackpot nih bang, udah turun sampai ke 102.800." Anjir, itu rasanya pengen gue getok kepalanya ya. Bro, kalau lo spinner itu, harusnya lo ngikutin Cerberus, harusnya lo udah lebih kaya daripada gue. Harusnya lo nggak semiskin itu gitu kan ya. Serius, gue bukan yang ledek member atau kayak gimana. Kalau memang lo nggak percaya tentang play gue, tentang permainan gue, ya udah lo nggak usah ikutan Cerberus, lo trading sendiri aja. Ngapain terlalu banyak kali protes kayak begitu ya? Dikasih profit masih aja protes ya. Giliran nanti floating, lo ngebacot. Bang, gimana sih bang? Gue bayar mahal-mahal kalau untuk nyangkut kayak begini, kalau untuk loss kayak gini buat apa? Mending gue trading sendiri aja. Emang serba salah ya jadi orang-orang yang kurang otaknya kayak model-model lo itu ya. Ya untuk dari member-member itu cobalah gak usah jangan berisik. Kalau lu sepinter itu, apalagi lu nasihatin gua lah, kasih saran gua lah, lu nggak usah ngasih saran gua bos. Kalau lu sepinter itu harusnya lu lebih hebat daripada gua.
Kalau lu udah ikut Cerberus ya udah, nggak usah komentarin apapun keputusan gue, mau gue take profit dikit kayak apa kayak gitu, karena memang di dunia ini tuh nggak akan pernah ada pembenaran guys ya, nggak akan ada sebuah pembenaran. Karena apa? Di saat saya mau memvalidasi sesuatu pasti ada pro dan kontra. Ya lu bayangin aja, sekarang gue open posisi ya, ini kan yang lu protes. Yang lu protes pada saat open posisi barusan kan, yang pagi itu yang gue take profit cuma 15 menitan. Nah, itu lu bisa protes bahwasanya, Bang, ini andai kata lu tahan, lu bisa jackpot dan profit lebih besar. Iya kayak profit. Kalau profit dan kalau terus, bayangin tiba-tiba reversal ke atas, terus lu tiba-tiba nyalain gua. Bang, gimana sih katanya floating, gimana? Makanya waktu pembagian otak, lu hadir ya. Itulah perbedaan kita. Itulah perbedaan kenapa lu masih stuck di situ dan gue masih stuck di sini. Gue mau apa kayak gimana juga, yang penting gue target profit hari ini tercapai, ya udah selesai. Kalau masalah profitnya dikit, itu bukan masalah profitnya dikit, tapi duit lu aja yang dikit ya. 2% gue itu udah puluhan juta bos ya. Jadi menurut gue satu hari itu dapat 10 juta lebih. Itu udah lebih dari cukup ya. Kalau misalkan kalian bilang, ya kan gue profitnya dikit, ya memang modal lo dikit. Lu berharap apa? Lu pakai kail pancing, lu pakai peralatan kancing yang 100 ribuan, berharap dapat ikan yang kurang lebih besarnya 1 meter, lu mimpi bos, ya. Di mana-mana gedein dulu alat pancing lu, gedein dulu umpan lu supaya dapat ikan yang jauh lebih besar. Bukannya berharap dapat ikan lebih besar tapi alat pancing lu cuma 100 ribuan, nggak bakal bisa. Sekalipun ada ikan besar nyangkut ya bakalan putus, ya. Representatifnya apa bang? Kalau ikan besar pancingannya cuma 100 ribuan terus tiba-tiba putus, itu representatifnya apa bang di dalam dunia trading? Representatifnya adalah leverage. Lu modal seuprit ya, lu modal cuma 10 juta rupiah, pengen 100 juta rupiah, akhirnya lu paksain pakai leverage ya. Akhirnya cuma, kalau bahasa Jawa tuh unda-undi aja alias gambler. Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak, kan begitu. Kalau dapat ya lu alhamdulillah dapat gede, kalau nggak dapat pancingan lu itu rusak alias modal lu margin call. Begitu bos. Oke, lanjut terhadap laptop ya. Kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya? Mengingat sekarang itu udah dump. Ini udah gue peringatkan berjuta-juta kali lipat ya, bahwasanya sekarang itu jangan sampai kalian open posisi long, karena itu semuanya berisi jebakan Batman semuanya ya, bull trap semuanya. Lu bayangin, apa jangan-jangan lu udah nyangkut? Jangan-jangan lu ngira ke 107 tadi adalah breakout dan bull run. Aduh, kayaknya memang harus ada kelas CoinGlass ya. Nggak apa-apa mahal kayaknya ya. CoinGlass itu memang tidak secara mutlak ya untuk menentukan arah harga naik atau turunnya. Tapi setidak-tidaknya kalau lu paham CoinGlass ya, kalau lu paham order book lebih tepatnya, kalau lu paham tentang liquidation chart lebih tepatnya, lu akan tahu bahwasanya ini itu sebenarnya beneran naik atau cuma jebakan aja gitu loh. Jelas-jelas kalau lu cek di dalam CoinGlass sekarang ya, kalian cek di CoinGlass ini terjadi kekosongan order hingga 94.000 dan lu sangka bahwasanya ini breakout. Di sini aja tebel bos. Di sini aja tebel ya, walaupun memang gue bilang CoinGlass ini bukan semata-mata alat untuk open posisi ya, tapi setidaknya kita tahu ini tuh bull trap atau enggak. Makanya kenapa 8 kali open posisi terakhir saya itu short semuanya. Saya nungguin short, saya nggak peduli harga mau naik lah dan lain sebagainya, atau bahkan kemarin itu ada pause yang open posisi 230 juta dolar lah, itu nggak peduli saya ya, nggak peduli banget ya, nggak peduli serius. Semuanya itu trap karena memang nyatanya terjadi kekosongan order hingga 94.000. Ini tuh bacanya tuh gimana sih bang? Bacanya adalah ini lebih gampang sekali di dump daripada di pump. Kalau di pump ini membutuhkan duit triliunan dolar guys ya. Kalau di dump ini tinggal pasang instan eksekusi aja udah selesai gitu loh. Instan eksekusi itu apa bang? Ya instan eksekusi itu nggak terlalu butuh banyak alias kosong ordernya. Ya lu kalau nggak ngerti order kosong itu susah sih gue ngejelasinnya ya guys ya. Kalau misalkan order kosong itu ya memang nggak ada, harus terjadi transaksi cuma sedikit akan mengguncangkan harga tersebut ya. Ini buktinya. Buktinya ya. Ini kalau kalian pakai time frame 15 menit tuh kan, ini naik sebentar langsung dump, naik sebentar langsung dump ya begitu. Makanya hati-hati. Dan jangan pernah kalian merasa bisa trading ketika Anda itu mendapatkan sebuah profit yang besar. Padahal profit itu adalah sebuah awal guys ya. Profit itu adalah sebuah awal. Analoginya seperti ini. Banyak sekali anak muda di zaman sekarang, di era sekarang, anak-anak muda yang masih umur 20 tahunan atau anak-anak yang masih belum mengerti tentang betapa pentingnya logik daripada hati gitu ya. Banyak orang yang mengira bahwasanya pernikahan adalah puncak dari segalanya ataulah finish. Pernikahan itu adalah finish ya. Kalau gue udah nikah, gue udah enak. Hey, nggak gitu konsep hidup, bros.
Gak gitu konsep hidup. Pernikahan adalah sebuah awal kalian untuk menjelajahi the next level. Alias kehidupan Anda akan semakin sengsara, semakin hard, semakin naik difficultnya, dan semakin Anda harus bisa mengerti lebih dari satu kepala. Kadang-kadang kalau lo belum bisa siap mengerti kepala lo sendiri aja, gimana lo mau ngerti kepala orang lain? Pernikahan itu antara mensatu padukan antara kepala satu dan kepala yang lain. Oh, banyak banget yang bikin status ya, woi gue besok nikah udah selesai semua perjuangan gue. Gak gitu bos, gak gitu perjuangannya, gak gitu. Konsep kehidupan itu, sekali lagi, pernikahan adalah sebuah awal kesengsaraan kalian. Percaya sama saya, kesengsaraan bukan dari finansial ataupun dari takdir kehidupan. Enggak gitu. Kesengsaraan adalah representatif. Semakin kalian mendalami sebuah pernikahan, semakin berjalannya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kalian akan menemukan sebuah kekurangan-kekurangan pasangan yang tidak terlihat pada saat tidak menikah. Pertanyaannya, apakah kalian harus loncat dari kapal yang sedang diterjang oleh badai? Ya, Anda lompat bisa mati, bertahan di dalam kapal yang rusak juga bisa mati. Itu adalah sebuah paradoks pernikahan. Sama aja seperti paradoks dalam dunia trading. Profit adalah bukan akhir dari segalanya. Profit adalah awal kegridian kalian. Nah, ini simpan videonya dan masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda bahwasanya, ingat, profit besar adalah awal muasal kalian dihantui oleh rasa greedy. Karena kalian mentang-mentang pernah profit hingga 10%, 20% dalam satu hari dari total margin ya. Kan pede bos, oh gue bisa ngedapetin, oh gue bisa ngedapetin. Gak gitu konsepnya. Ya sama aja kayak nikah tadi. Waktu kalian nikah dan waktu kalian enggak, wah waktu gue belum nikah kan gue bisa main. Waktu gue belum nikah kan gue bisa nongkrong. Waktu gue belum nikah kan gue bisa nyicil ini, gue bisa nyicil itu. Waktu gue belum nikah kan gue nggak hebat ini, gue aja nggak diatur-atur tuh sama orang tua. Nggak begitu konsep sebuah pernikahan, ya. Sama aja, nggak begitu juga konsep trading ini. Adanya sebuah hukum timbal balik antara market dan kalian. Adanya hubungan timbal balik antara kalian dan pasangan Anda, begitu. Jadi analogi-analogi trading ini sebenarnya bisa di dalam kategorikan itu sebenarnya mirip-mirip dalam kehidupan gitu kan. Roda selalu berputar, kadang ke atas, kadang ke bawah. Kalau ke bawah ini kita harus ngapain, kalau ke atas itu kita harus ngapain, begitu ya guys ya. Aduh, jadi kebanyakan ceramah ini saya. Ya udah, to the point aja. Kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya? Saya masih cenderung down. Saya melihat sekilas ya, sekilas koin grass seperti ini dan chart yang seperti ini tuh masih sangat cenderung down. Jangan-jangan ini adalah 107 adalah jemputan likuidasi doang untuk menjemput orang-orang yang greedy itu tadi. Sampai kita cek likuidasi ya, kira-kira hari ini ada sesuatu yang cukup menarik atau tidak. Kemarin yang terlikuidasi long itu mencapai 313 juta dolar dan yang terlikuidasi short mencapai 214 dolar ya. Terjadi ketidakseimbangan ya sekitar 50%-an ya. Dan hari ini tuh likuidasi long itu udah 82 juta, shortnya baru 17 juta. Nah, ini kayaknya bakal nge-short semuanya ini ya, makanya kalian harus hati-hati. Tapi apakah langsung kita open posisi short? Tentu saja tidak. Kalau kalian pahami video yang waktu tanggal 16 ya, di tanggal 17 kan saya tidak open posisi sama sekali ya kan. Di tanggal 17 saya nggak open posisi sama sekali. Nah, itu harusnya kalian pahami tuh, oh begini cara si Andi Firmansyah itu trading, kenapa win rate-nya sampai 100% dan sesempurna ini. Bukan karena saya sehebat itu, bukan karena teknik saya yang teknik rahasia dan sebagainya. Mungkin yang paling mahal adalah money management ya. Makanya banyak yang bilang, bang bagaimana cara lo open posisi? Sediain 1 miliar dulu baru gue kasih tahu, ibaratnya kayak begitu ya. Atau kurang mahal 1 miliar, sediain 1 Lamborghini dulu baru saya kasih tahu bagaimana tata cara saya untuk survive selama kurang lebih 6 bulan 100% dan 4 tahun 99%. Udah gitu aja sih intinya ya. Jadi jangan pernah kalian nanya bagaimana cara open posisinya kalau kalian nggak sekaya itu. Mungkin kalian bisa tertawa sekarang ya, untuk haters bisa tertawa, oh halah nih orang bullshit dan sebagainya. Ingat bos, gue udah hampir 200 hari tidak loss sama sekali ya. Dan impian saya akan menjadi sebuah trader terbaik sedunia dengan win rate 100% dan sempurna selama-lamanya. Lu tertawa? Silahkan bos, silahkan, yang penting gue udah membuktikan, gue udah berjalan. Ketika Anda sibuk untuk mencari celah agar menghack saya, bukti mengatakan bahwasanya saya hampir 200 hari tidak loss sama sekali. Kita buat rekor pelan-pelan aja, setengah tahun udah, 200 hari udah. Nah, kita sekarang buat rekor 1 tahun, 1 tahun tidak loss sama sekali. Biarkan semua orang akan tidak percaya dan cerita ini akan menjadi sebuah legenda yang dipercaya hanya dengan
menjadi member Cerberus aja. Kalau kalian bukan member Cerberus, kalian nggak akan percaya bahwasanya win rate saya sampai 100% dalam hampir 200 hari. Saya nggak peduli kalian tidak percaya, yang penting semua member saya ini cuan. Dan saya nggak peduli tentang perdebatan influencer yang lain yang bilang bahwa saya mana ada trader nggak pernah loss, mana ada IUEO. Ya memang lo nggak sehebat itu, bos. Emang lo nggak sehebat itu, makanya lo nggak tahu tentang sebuah konsep kenapa win rate bisa sesempurna itu. Kalau sombong banget sih, gue bukannya sombong, gue membanggakan diri gue sendiri, gue memvalidasi diri gue sendiri. Gue nggak pernah menjatuhkan orang lain gitu loh. Kalau kita mau terbang, buktikan aja bahwa kita itu lebih tinggi. Nggak perlu menjatuhkan orang lain yang mencoba untuk terbang. Biarkan orang lain mencoba terbang, nggak apa-apa, silakan. Kita membuktikan saja bahwasanya kita lebih tinggi daripada semua orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain. Itu khususnya para haters ya. Kalau para influencer ini saya nggak pernah ada masalah ya. Saya kalau misalkan ada masalah pasti kalian yang goreng. Saya tidak pernah menyebut satupun influencer dan sebagainya. Semuanya saya hormati karena setiap orang mempunyai pandangan dan perspektif yang berbeda-beda. Oke? Jadi inti dari video ini adalah saya tetap ambil open posisi short di area mana, Bang? Tetap di area 104 dan 105 dan take profit sewajarnya. Tapi kalau misalkan ada sebuah improvisasi ya pasti bakal saya open posisi untuk member Cerberus. Tapi kalau kalian nggak mau ribet dan kalian mau otomatis, mau tidur, mau malam dan lain sebagainya, ya ikutan Cerberus aja bro. Nggak usah terlalu kebanyakan ngomong. Bang, signal lo telat, bang apa kayak gimana. Yang live udah ada, yang live itu Cerberus. Kalau lo mau gratisan, ya udah tungguin aja jamnya. Gitu aja, jadi nggak usah kebanyakan komentar, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Arif Firmansyah, use your logic, dan salam traders.